Shalom, selamat pagi saudara yang dikasihi Tuhan. Kiranya damai sejahtera dan sukacita dari Tuhan Yesus Kristus senantiasa menyertai saudara sekalian. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan dan renungan, mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang baik, kami sungguh mengucap syukur atas kebaikan dan kemurahan-Mu karena Engkau selalu melindungi kami dalam beristirahat sepanjang malam sehingga kami dapat bangun dalam kondisi yang baik dan sehat. Jika sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, urapilah kami dengan Roh Kudus-Mu agar kami dapat mengerti dan memahami apa yang Tuhan sampaikan kepada kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, tema renungan pada pagi hari ini adalah harta terpendam. Bacaan diambil dari kitab Amsal pasal 27 ayat yang kelima. Demikian sabda Tuhan. Lebih baik teguran yang nyata-nyata daripada kasih yang tersembunyi. Saudara yang dikasihi Tuhan, tentu rasanya sangat tidak enak ketika mendapatkan kritikan dari orang lain. Apalagi ketika seseorang sudah merasa berada di puncak. Seperti seorang pejabat tinggi, tidak mudah untuk bisa menerima kritik dari bawahannya. Jika ada yang mengkritik, biasanya ia beranggapan bahwa kritik tersebut sebagai bentuk tidak menghormati dan usaha untuk menjatuhkannya. Lebih parahnya lagi, jika ia menganggap para pengkritik sebagai rivalnya atau saingannya. Saudara yang terkasih, memang bisa saja orang mengkritik karena benci atau tidak suka dengan kita. Bisa juga mereka mengkritik supaya kita semakin lebih baik. Namun apapun bentuk kritikan itu, entah bersifat pedas maupun tidak, atau berasal dari kawan maupun lawan, jika kita menyikapinya dengan pikiran yang positif, maka hal itu akan memberikan sumbangsih atau manfaat besar bagi kita, sehingga kita menjadi lebih baik lagi. Kita akan termotivasi untuk berkarya lebih baik dan penuh semangat. Saudara yang dikasihi Tuhan, di samping itu, kita harus menerima kritikan dengan sikap bersahabat dan tidak membenci orang yang mengkritik kita. Seseorang berkata, orang-orang yang melontarkan kritik bagi kita pada hakikatnya adalah pengawal jiwa kita yang bekerja tanpa bayaran. Maka sayang kalau kita membencinya, sebab hal itu akan membuat kita menutup diri terhadap perubahan ke arah yang lebih baik. Kritikan juga ibaratnya cermin. Kita dapat melihat kelemahan dan kekuatan kita ketika bercermin dari kritikan. Sebaliknya, kita tidak akan tahu adanya kotoran jika tidak bercermin. Selain itu, jadikanlah kritikan sebagai penyemangat untuk kita meningkatkan kemampuan kita. Saudara yang terkasih, emas bisa menjadi murni karena melewati proses api pemurnian. Demikian juga kita akan terasa dan menjadi lebih baik bila memperhatikan kritikan. Kritikan adalah bagian dari proses kehidupan kita dan salah satu alat Tuhan untuk mengasah kita, sehingga kita dapat berkarya dan berbuah lebih banyak lagi bagi Tuhan. Saudara yang terkasih, jika kita mendapat pujian dari orang lain, anggaplah itu sebagai hal biasa. Jangan lalu membanggakan diri. Namun jika kita mendapatkan kritikan dari orang lain, anggaplah itu sebagai harta terpendam. Karena itu, berbesar hatilah dalam menerima kritikan dan mintalah Tuhan memberikan kekuatan untuk menerima kritikan yang pedas, serta mohon kemampuan untuk bisa memperbaiki diri. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik,
Mampukan kami untuk menerima kritikan dan memperbaiki diri jika harus diperbaiki, dan biarlah hidup kami menyenangkan Engkau dan menjadi berkat bagi banyak orang. Bapa yang baik, kami ingin menyerahkan untuk seluruh aktivitas kami hari ini ke dalam tangan-Mu. Kami memohon penyertaan dan pertolongan-Mu. Berikanlah kesehatan kepada kami dan juga orang-orang yang kami kasihi. Kami memohon kiranya Tuhan menolong dan memberkati kami. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang mengalami sakit dan lemah fisik. Dalam setiap upaya dan pergumulannya, kiranya Tuhan hadir untuk menolong, menghibur, menguatkan, memulihkan, bahkan Tuhan menyembuhkannya. Demikian juga berkatilah bangsa kami, terutama para pemimpin-pemimpin bangsa kami, baik dari pusat maupun yang ada di daerah. Biarlah Tuhan campur tangan memberikan hikmat-Mu, sehingga apa yang dilakukan dalam menjalankan tugasnya seturut dengan panggilan dan pimpinan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan doa ini hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan, saudara yang terkasih, selamat berakhir pekan dengan orang-orang terkasih. Kiranya firman Tuhan hari ini dapat menjadi berkat bagi kita semua. Haleluya.